Nah, di sesi ini Bapak dan Ibu akan kita pandu, akan kita fasilitasi untuk membuat program di rumah. Jadi nanti kerjanya akan sepasang-sepasang, udah dibagiin kertasnya, ya. Jadi siap-siap, setelah ini kita akan banyak mikir dan banyak sharing juga. Oke. Nah, sebelumnya saya mau perkenalkan diri, nama saya Putri Zainul Hayati. Bapak dan Ibu bisa panggil Putri atau Bu Puput. Biasanya saya dipanggil dua itu, kalau Putri ya Bu Puput, atau Mbak Putri atau Mbak Puput. Ini sepertinya usia sih nggak jauh beda ya, 11-12. Jangan ketipu penampakan saya udah cukup senior juga sebetulnya. Jadi bisa dipanggil Bu Putri atau Bu Puput, dan di sebelah saya Budi, siapa Dian apa Dian? Perkenalkan nama saya Dian Farida. Saya dipanggil Dian boleh. Budian ya, Mbak Dian boleh ya, dia dari muda sedikit. Nah, saya sendiri merupakan salah satu founder atau pendiri dari Kode Spesial namanya. Jadi salah satu komunitas di Depok yang bergerak di bidang edukasi, juga membantu orang tua dengan anak spesial. Sebelumnya namanya Forkesi, dan tahu nggak? Forkesi dan tahu? Udah dengar ya? Ada itu juga, tapi ada sebagian udah dengar ya. Nah, sebelumnya namanya Forkesi sebelum kita beralih ke namanya Kode Spesial. Jadi kita ini sama itu ada ibu di belakang juga merupakan para pendiri ya, supporter, karena sebagian besar dari kita adalah orang tua dan anak spesial. Saya sendiri, nanti saya kenalan sedikit ya. Saya sendiri lama berkecimpung di bidang orang tua, di bidang anak berkebutuhan khusus. Boleh Bu ditayangkan slide-nya? Ya. Saya pernah bekerja di beberapa tempat yang berkaitan dengan penanganan berkebutuhan khusus sekitar 20 tahun yang lalu. Tahun berapa ya? 2002 pertama kali saya bekerja di Amerika. Jadi saya pernah bekerja di klinik Check My Child, anakku, ada nggak? Klinik anakku punya Dr. Hadiono. Di Depok ada di GDC kalau nggak salah kliniknya. Saya pernah bekerja di sana. Saya juga pernah sebagai terapi sensori integrasi di sana, sekitar 3 tahun lamanya saya bekerja di sana. Lalu saya pernah juga bekerja di salah satu sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Itu namanya di Sekolah Citra Anindya. Jadi di sana jadi koordinator guru yang bikin programnya anak-anak, yang membantu dan mensupervisi di dalam program mengajar juga. Nah, saya juga terlibat di rumah autis. Mungkin ada tahu rumah autis? Gak tahu juga rumah autis? Waduh, nggak follow berarti. Jadi rumah autis adalah lembaga berkebutuhan khusus untuk duafa terutama. Nah, cukup panjang di sana. Saya pernah di rumah autis Depok, jadi kepala cabang di sana. Pernah di rumah autis pusatnya, jadi kepala program di sana. Pernah di limbangnya juga, jadi di sana cukup panjang perjalanannya. Dan terlibat juga di beberapa organisasi anak berkebutuhan khusus yang namanya Forkesi tadi. Mungkin Bapak dan Ibu bisa cari tahu juga ya, bisa Indonesia, dan kemudian sebelum mendirikan Kode Spesial. Nah, sehari-hari sebenarnya di samping berurusan dengan anak-anak berkebutuhan khusus ini, saya bekerja di perusahaan PNI. Itu saya fasilitator juga manajer marketingnya. Beda banget ya, hidupnya yang satu ke hidupnya yang lain. Tapi tetap disinergikan ya antara passion di dunia berkebutuhan khusus dengan pekerjaan sekarang. Jadi sehari-hari saya juga di Presenta namanya, di PT Presenta, bekerja sebagai training development dan marketing manajernya. Juga selain itu pernah juga menempuh pendidikan psikologi ya, S1 dan S2 di UI. Jadi insya Allah hari ini saya yakin sebenarnya Bapak dan Ibu punya banyak pengalaman, benar gak? Lebih lama daripada saya mungkin ya dalam menangani anak. Coba saya tanya, anak yang paling besar umurnya di atas 12 tahun banyak? Oke, banyak juga ya. Di atas 15 tahun. Oke, ada dua. Di atas 17 tahun. Oh, Bapak 20-an juga. Udah dewasa berkebutuhan khusus ya Pak? Individu berkebutuhan khusus. Dewasa 25 tahun. Oke, baik. Ini beragam ya. Yang masih kecil anaknya yang di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun.
juga ya, 5 tahun cukup banyak. Di usia sekolah sekitar ya katakanlah 6 tahun sampai 12 tahun. Oke, ini sepertinya tersebar cukup rata ya. Ada yang masih intervensi dini, ada yang udah isu-isu sekolah, ini anakku ngajarinnya gimana nih ya, bisa baca tulis atau enggak, sampai yang udah mikir anak saya nanti kerjanya gimana, bener Pak ya? Gimana caranya mandiri? Ini nanti programnya mungkin juga akan sangat beragam sesuai dengan kebutuhan. Oke, itu perkenalan singkat. Sekarang sebelum mulai, saya ingin biar makin konsentrasi nih, biar makin semangat, saya mau ngajak berkegiatan sedikit, boleh? Boleh ya? Saya ingin Bapak dan Ibu tahu namanya gajah nggak? Tahu ya? Tahu dong. Ya. Gajah besar apa kecil? Besar. Kalau saya bilang gajah, maka Bapak dan Ibu tangannya dibentang ya, sambil bilang besar, gitu ya. Kita sambil bersenang-senang sedikit nih, karena di sini masih jelimet. Gajah besar. Oke. Kalau saya bilang semut, maka Bapak dan Ibu jawabnya kecil, asal heo ya. Suka nonton takon, heo gitu. Semut kecil. Halo. Gajah besar. Gajah semut besar kecil. Semut gajah kecil besar. Gampang ya. Sekarang saya mau tes konsentrasi. Kalau saya bilang gajah, kita balik. Kalau saya bilang betul Pak. Kalau saya bilang gajah, tetap besar Pak. Gajah nggak pernah kecil, tapi tangannya begini. Ya. Kalau saya bilang semut, tetap kecil, karena semut nggak bisa jadi besar kan. Kalau semut besar kita seperti apa ya? Tapi bilangnya begini. Oke? Kita coba ya. Gajah besar. Semut kecil. Pada ini konsentrasi dulu kalau mau ngomongin konsentrasi. Gajah semut. Besar. Karena setelah ini menuntut konsentrasi. Semut gajah kecil besar. Kecil besar. Jangan disuruh anaknya dulu gitu sebenarnya. Gajah semut Besar. Kalau gajah bisa kayak begini. Kalau kecil Besar. Kalau semut kecil kayak begini. Ya, kita ulang ya. Semut gajah Kecil. Satu lagi. Gajah semut Besar kecil. Tahu dong. Meskipun masih ada yang pusing. Oke, baik Bapak dan Ibu semua, udah ready nih, udah siap? Siap ya. Nah, saya akan mulai. Yang pertama adalah kita akan review lagi apa sih yang sudah dipelajari sebelumnya, terutama yang minggu lalu ya bukan saya? Minggu lalu. Harapannya sih nggak lupa ya, karena kalau mau gimana mau bikin programnya, nggak lupa gitu. Coba, saya mau dengar secara singkat minggu lalu belajar tentang program itu apa sih yang nyata lupa? Ada yang mau sharing? Ya, silakan tuh. Saya banyak belajar dari ibu itu ya, saya lupa namanya maaf Bu. Jadi ada mengenai bermain pasir, bermain tepung, bermain beras, termasuk juga memanfaatkan lingkungan sekitar. Jadi sekarang saya sama suami saya itu kalau misalnya hari Minggu kita jalan sambil itu ya kita praktekkan. Jadi jalan di di pinggiran trotoar. Terus ada bangku-bangku pinggir jalan kita coba dia latihan itu keseimbangan kayak gitu. Jadi semua yang kemarin disampaikan kami juga praktekkan di rumah. Luar biasa, tepuk dong. Ini langsung praktek ya Bu, action langsung ya. Gimana hasilnya Bu? Udah kawan? Alhamdulillah. Paling gak rasa senang. Jadi pelajaran pertama ternyata bikin program anak itu ribet apa enggak? Lumayan. Tapi mudah ditemui nggak? Mudah ya. Ini tadi ada bangku-bangku, naik turun aja di bangku-bangku katanya gitu. Itu bisa membantu anak nggak? Bisa. Dalam hal apa nih kalau naik bangku? Tuh ada bangku. Nih, nggak di bangku nih ya. Satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sana. Dalam hal apa bisa bantu anak? Keseimbangan. Keseimbangan ya, bisa ya pindah ke sini,
satu, pindah ke sini, pindah ke sini. Lama apa lagi? Konsentrasi. Ya, jadi itu aja udah latihan. Oke, terima kasih Bu. Yang berikutnya apalagi yang sudah dipelajari sebelumnya, sebelum kita mulai lagi, sebelum nanti Bapak Ibu akan dapat tugas dari saya. Ya, silakan Bu. Minggu lalu Bang Teva ya. Ya, kita ya dari Buat jurnal. Ya, dalam kegiatan anak itu dia apa sudah mandi. ibadah, kegiatan harian. Oke, jadi jurnal jadwalnya gini. Dia lagi apa yang dia mandi gitu kan, kalau jurnal ibadah saya dia sholatnya kemarin di kedainya itu di checklist gitu, aplikasi bintang. Luar biasa, tangan dong. Bikin jurnal ya, penting itu ya. Lihat progresnya anak. Yang paling malas biasanya orang tuh bagian-bagian administrasi itu nyatet lagi ya. Tapi saya mau cerita satu hal ya Bapak dan Ibu ya. Kalau saya ditanya, Bu Putri, anak ini perlu diet nggak? Biasanya itu pertanyaan aku seputar itu ya. Nah, saya nggak pro diet juga nggak kontra sama diet. Kalau saya akan jawab sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau bicara hasil penelitian, nggak perlu, katanya begitu, ada hubungannya. Tapi di beberapa kejadian, berdasarkan pengalaman, itu ngaruh buat anak. Nah, apakah semuanya terpengaruh? Sepertinya enggak juga. Bahkan ada cerita bahwa ada anak yang alergi sama apa? Bukan gula, bukan susu. Tahu nggak apa? Sama sayuran ternyata, sama terong. Nggak tahuan kan? Nah itulah gunanya jurnal. Jadi dulu kami di sekolah dibikin tuh hari ini makan apa saja. Setelah itu reaksinya seperti apa? Biasanya kalau kita mau diet bikin program khusus nih. Misalnya curiga nih kalau habis minum susu dia jumlahkan. Kita tarik tuh susunya selama 2 minggu penuh. Susu dan turunan-turunannya ya. Sambil kita lihat dan kita tulis anak ini makan apa aja dan lihat perilakunya. Dari situ baru ketahuan nih. Oh susu ngaruh, oh susu nggak ngaruh. Biasanya setelah 2-3 minggu ditarik, baru coba dikasih lagi. Coba kasih. Oh biasanya kan sudah mulai tuh, kalau udah ditarik terus dikasih reaksinya akan terlihat. Nah, apa perlu dicatat. Gak bisa pakai jurus kira-kira. Oh kira-kira macam gitu. Kabar baiknya apakah Bapak dan Ibu harus selalu mencatat? Enggak juga, ya kan? Sampai ketemu polanya, sampai paham, sampai dapat habitnya, sampai master, sampai dikuasai. Jadi Bapak Ibu bisa ke program berikutnya. Kira-kira seperti itu. Ya, ada lagi dari sektor kiri nih yang diingat dari sebelumnya. Nggak harus yang materinya minggu lalu ya. Materi sebelumnya kalau nggak salah ngomongin perilaku ya. Hah? Chemistry pasangan. Nah kalau itu bukan bagian saya loh. Kita yang anak-anak, yang kemandirian, yang perilaku, sama program kemarin ya. Ada yang ingat nggak? Karena hari ini kita akan satukan dalam sebuah pekerjaan untuk Bapak dan Ibu. Nggak ingat lagi? Ya. Baik, terima kasih Bu. Yang saya ingat itu Segala yang itu yang panjang dan perjuangan yang luar biasa, dan itu yang membuat orang tua tuh kadang semangatnya naik turun balik lagi ke awal. Itu yang lagi kami nikmati. Artinya memang selama ini saya menimbulkan bahwa memang tidak bisa cukup sekali waktu, mungkin butuh proses yang mungkin panjang untuk Baik, luar biasa ini. Tepuk tangan dulu dong. Ibu siapa Bu? Ibu Nurul. Ya, benar sekali ya. Ternyata anak-anak ini butuh diintervensi setiap saat, setiap waktu dan sepanjang hayat. Meskipun ya Bapak dan Ibu ya, apakah ada yang akhirnya mandiri? Banyak kok. Itu tergantung dari seberapa cepat, seberapa
juga. Tergantung juga ketepatan dari intervensinya. Tapi ini saya mau cerita sedikit. Ada orang-orang, saya sudah bertemu dengan banyak orang tua dan melihat berbagai perkembangan anak gitu ya. Dari yang berada, yang punya uang banyak untuk bayar terapis, untuk bayar shadow teacher, untuk bayar semua orang mendampingi, sampai yang dia menangani sendiri anaknya. Itu saya bertemu. Ada satu kesamaan di mereka ini. Apa itu? Yang pertama, mereka terlibat langsung. Terlibat langsung. Dia belajar penuh. Anak saya ini apa sih kelebihannya? Apa sih diagnosanya? Kalau dia autistiknya kan kayak gimana? Karakter anak saya ini seperti apa? Apa yang dia suka? Apa yang nggak dia suka? Apa yang bisa jadi bahan pelajarannya? Apa yang enggak? Kekurangannya di mana? Itu orang tua sangat paham. Dari sana nanti dia akan turunkan, oke, ternyata yang masih harus ditingkatkan tuh ini. Ayo kita bikin programnya. Apakah kemudian dia mengerjakan sendiri atau kemudian melibatkan orang lain, tapi tetap dipantau. Jadi tidak hanya diserahkan gitu ke tempat terapi 2 jam 3 jam, atau kemudian dipanggil terapis 2 jam 3 jam, setelah itu dibiarkan. Itu jarang sekali yang berhasil, kecuali memang anaknya profilnya cukup bagus ya. Kebanyakan mereka pada akhirnya terlibat langsung. Dan yang ketiga, anak-anak ini umumnya diintervensi sepanjang bangun. Saya bisa bilang begitu ya. Jadi dulu saya di sekolahnya, bahkan nonton TV pun ditemenin. Nonton TV itu program atensi, duduk nonton TV. Nontonnya disesuaikan. Setelah itu untuk anak-anak tertentu mungkin akan diajak ngobrol. Tadi nonton apa, siapa. Itu belajar tentang what, who, where, when gitu. Dari tontonan tersebut. Belajar tentang komunikasi 2 arah. Belajar tentang kosakata, kemampuan berbahasa. Jadi ini yang perlu diperhatikan, bahwa anak-anak ini dari pagi sampai malam, dari bangun tidur, itu ada yang dilakukan, ada tujuan kegiatannya. Apakah bentuknya harus selalu duduk, terus masukkan, matching, tirukan, apa harus seperti itu? Enggak juga. Saya mungkin udah nunjukin banyak ya, bentuknya bisa beragam dan macam-macam. Sambil bikin sesuatu, digunting-gunting, dilipat-lipat, sambil main pasir, sambil cuci-cuci sesuatu, sambil bersihin mobil ayah, sambil bersihin motornya, sambil bantu cuci piring dan lain sebagainya. Yang pasti anak ini dilibatkan, bapak dan ibu tahu ini kegiatan buat apa, kenapa saya kasih ini, itu harus tahu dulu. Jadi nggak sembarangan aja. Jadi misalnya saya akan nanya ke ibu tadi, kenapa anaknya dikasih jalan di zigzag di trotoar misalnya, apa alasannya? Fokus gak sama keseimbangan. Anaknya punya problem di situ Bu? Anaknya ada ADHD, tapi ada masalah dengan keseimbangan? Ada, sering jatuh? Oh, oke. Nah, itu dia. Jadi orang tuanya tahu persis bahwa saya melakukan ini untuk melatih fokusnya anak ini. Jangan sampai ikut-ikutan. Kayaknya main pasir yuk, gitu ya. Yuk kita main pasir. Udah main pasir. Sementara ternyata karakteristik anaknya belum bisa tuh main pasir yang banyak-banyak. Harus sedikit-sedikit dulu misalnya. Harus misalnya pakai alat dulu sehingga nggak berserakan, agar lebih sesuai dengan kondisinya anak. Jadi bapak dan ibu tuh nggak bisa plok ambil dari orang terus tiruin, nggak bisa. Jadi kalau Bu Tessa ngasih serangkaian contoh tentang di rumahnya, itu artinya Bu Tessa sesuaikan dengan kondisinya Theo. Dia ngajarin menulis misalnya, atau mengajarkan membaca. Apakah anak-anak di rumah harus program itu juga? Enggak ya Pak ya? Kenapa enggak Pak? Karena belum tentu cocok sama anak kita. Karena belum tentu apanya yang nggak cocok. Saya bisa jadi program ini pun biar habis ini mau bikin program jelas mau bikin apa. Mungkin dari usia anak kita. Lihat dari usia anaknya terus.
kesiapan mentalnya, apalagi paling penting nih, kemampuan anaknya lah ya, diajarin baca tulis itu, anaknya ngeliat kita aja belum, ngapain ambisius banget ya, udah kita belajar berhitung, Pampers masih dipakai, lebih penting mana? Pampers dilepas atau anaknya bisa baca? Pampers dilepas. Nah itu yang harus Bapak dan Ibu perhatikan ya dalam intervensinya anak-anak. Gak bisa kita ngambil begitu aja, yang ini mengerjakan ini, sepertinya aku juga akan mengerjakan, gak bisa begitu. Harus ada alasan behind-nya, di belakangnya. Kenapa? Saya mau mengerjakan ini tujuannya apa? Itu dulu dari programnya. Ya, apa hubungannya sama anak saya? Karena kalau enggak, Bapak dan Ibu akan mengejar sesuatu dalam jangka waktu yang panjang, waktunya habis, anaknya gak kemana-mana. Itu udah cukup banyak juga kejadiannya. Oke? Siap ya? Baik, kita mulai ya. Tadi udah sedikit apa yang dipelajari, mudah-mudahan masih ingat. Nanti setelah ini nanti akan banyak, kita akan minta Bapak dan Ibu diskusi sepasang-sepasang untuk memikirkan program anaknya langsung. Saya minta kasih alasannya, kenapanya, tujuannya buat apa. Ya? Oke, baik, kita berikutnya. Mbak, slide-nya. Nah, lanjut lagi Mbak. Yang harus diperhatikan pada saat Bapak dan Ibu menyusun program. Ini mungkin nggak pakai teori-teorian ya, saya pakai best practice aja. Ini yang sepanjang kita menyusun program, biasanya kita perhatikan adalah satu, karakteristik anaknya dulu. Diagnosanya apa? Kenapa harus tahu diagnosanya anak? Ada yang enggak, ada yang merasa nggak penting tahu diagnosanya anak, yang penting intervensinya apa. Saya pribadi sepanjang bisa diketahui, kenapa enggak? Kenapa perlu? Ada yang tahu nggak? Anak saya ADHD, autistik, retardasi, intellectual disability, atau sensori, atau apa? Kenapa perlu tahu? Iya. Untuk menentukan jenis intervensinya. Kenapa? Untuk menentukan jenis intervensi. Untuk menentukan jenis intervensinya, apa Bu? Penanganannya sama ya? Iya, karena beda gangguan, beda akar masalahnya. Anak autis itu akar masalahnya apa? Ini saya sering banget ngomong ini berulang-ulang. Kemampuan sosial. Kemampuan sosial turunannya apa lagi? Kemampuan memperhatikan, nggak bisa imitasi. Dia nggak bisa ngomong karena apa? Selain mungkin ada orang motornya ya, kemampuan otot motoriknya atau sensorinya, nggak bisa ngomong karena nggak ada pay attention ke orang lain, nggak ada tertariknya. Kita dibicara awalnya menerima dulu, reseptif dulu. Kalau udah keterima, udah paham nih, orang tua pasti bilang kan ini bola kan berarti dulu bola. Baru begitu otot orangnya ready, akan bilang bola, ya kan? Nah, kalau ketertarikan aja, atensi ke orang lain aja nggak ada, ya akan sangat sulit kan untuk belajar kosakata baru. Itu jadi itu akan sangat berbeda programnya. Beda lagi sama anak yang intellectual disability, anak-anak yang retardasi. Kenapa nggak bisa ngomong? Ya karena kemampuan kognitifnya memang lambat pencernanya mungkin. Apakah sama cara mengajarnya? Ya beda. Satu mungkin perlu diulang-ulang, perlu dielaborasi, perlu diajak main bareng. Sementara yang satu lagi mungkin harus programnya meniru dulu, mengulang dulu, yang seperti itu. Jadi akan sangat berbeda. Jadi yang pertama, tahu dulu bapak dan anak bapak dan ibu ini karakteristiknya seperti apa. Termasuk juga usianya, karakteristiknya ya. Dia senangnya apa, profilnya seperti apa. Kalau misalnya ada masalah sensori ini, udah belajar sensori tuh? Sudah ya. Misalnya ada masalah sensori, dia sangat defensif sama taktilnya. Dia kalau taktil, wah langsung raus. Itu harus diperhatikan dalam belajarnya. Hati-hati berarti karena dia yang model hyper arousal, yang mudah banget overload.
Kalau anak udah overload, bisa nggak suara ibunya sambil ngajar teriak-teriak? Nggak bisa. Kadang-kadang pitch-nya harus dikontrol, kayak lagu ya, pitch control. Bisa nggak materinya banyak sekaligus? Atau diajak main nih, tadi seperti anaknya ibu ini nih, habis dari lompat ke sana kemari, terus main swing, terus main sliding, bisa nggak begitu? Kalau anaknya hyper arousal, nggak bisa. Nah itu harus diperhatikan. Jadi perlu banget mengenal karakter anak bapak dan ibu, ya. Jadi kalau ada dari mana tahu karakternya? Dari sehari-hari, dari apa lagi? Kebiasaan, apa lagi? Dari diagnosanya, dari psikolognya, dari terapisnya. Jadi kalau ada terapis, ada psikolog, ke dokter, tanya yang jelas. Saya ini gimana? Konsultasinya apa? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya hindari? Tanya. Kalau sekarang mau tanya, besok tanya. Itu tugasnya. Ya. Yang kedua, kekuatan dan ini sebenarnya kekuatan dan kelemahan. Cuma saya kalau menulis kelemahan sesuatu yang harus improve lah, kira-kira seperti itu. Jadi apa yang menjadi strength-nya, apa yang menjadi hal yang masih harus diperbaiki. Misalnya nih, anaknya Bu Teo, anaknya Bu Tessa, pinter ya? Anaknya pinter, secara intelijensi cukup baik, itu kekuatannya. Berarti ada kemungkinan diajarkan hal-hal yang sifatnya akademis, bisa lanjut pendidikannya, misalnya seperti itu. Tapi apa hal-hal masih harus ditingkatkan misalnya? Oh, bicaranya karena dia autistik, masalahnya adalah sosial dan komunikasi. Oh, bicaranya masih monoton, muatan emosinya kurang. Kalau ngomong masih monoton. Nah itu kan ketahuan ya. Oh, ini yang masih harus dibenarkan, masih harus diperbaiki. Terus berikutnya, nah ini nanti tolong dicatat juga ya di diskusi bapak dan ibu.